Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang saya sampaikan dan semoga apa yang kalian pelajari dari video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu tentang intention. Nah, apa itu intention? Intention adalah ungkapan lisan atau tulisan yang bertujuan untuk menyatakan dan menanyakan tentang niat melakukan sesuatu sesuai dengan konteks. Jadi, intention adalah menanyakan atau menyatakan sesuatu keinginan atau rencana yang akan dilakukan. Kita membahas materi, saya akan memperlihatkan contoh yaitu tentang asking about and stating intention. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang nantinya menunjukkan tentang menanyakan suatu keinginan atau rencana dan pernyataan tentang suatu rencana tersebut. Sebelum saya menjelaskan, saya akan membacakan terlebih dahulu dialog di sini. We will have a long weekend. What are you going to do? I'm going to camp with my playmates. Wow, that's interesting. Where are you going to camp? We are going to camp in Kilokee. I'm sorry, Kilcoley. It is near my uncle's house. Would you like to join? No, thanks. I would rather join my friends. What is your plan? We are going to paint 3D pictures in the park of our housing area. Really? Sounds interesting. What pictures are you going to paint? Initially, we are going to paint a river with a bridge. Later, we are going to paint more interesting 3D pictures. Awesome! I'm really curious to see them, and I'd like to take their pictures too. Yeah, you have to. Nah, setelah saya membacakan di sini ada beberapa kalimat yang dicetak dengan warna orange. Nah, sebelum saya menjelaskan, tadi saya sudah bilang bahwa kita akan mempelajari tentang ungkapan menanyakan dan menyatakan tentang suatu ungkapan ingin niat melakukan sesuatu atau rencana. Nah, di sini ada what are you going to do? Di sini termasuk pernyataan tentang rencana melakukan sesuatu. Apa yang ingin kamu lakukan? Nah, di sini ada jawaban I'm going to camp with my playmates. Aku akan melakukan atau berkemah dengan teman sepermainanku. Nah, ini adalah ungkapan pernyataan suatu rencana. Yang kedua, what is your plan? Apa rencanamu? We are going to paint 3D pictures in the park of our housing area. Kita akan menggambar gambar 3D di halaman dekat rumah. Nah, jadi apabila ada pertanyaan, berarti itu mengungkapkan tentang menanyakan tentang niat melakukan sesuatu. The following are expressions to ask about the state intention. Nah, di sini adalah beberapa ekspresi tentang asking, yaitu menanyakan, stating, pernyataan. Jadi ada pertanyaan, ada pernyataan atau jawaban dari pertanyaan tersebut. Kita bisa menggunakan what are you going to do after school? Apa yang akan kamu lakukan setelah sekolah? What's your plan for this week?
I saw you're buying pips. What's your intention? Where do you collect the coconut shells? Tomorrow is holiday. What are your plans? Nah, di sini kalimat yang menanyakan suatu niat atau keinginan atau rencana melakukan sesuatu. Kemudian yang di sebelah kanan sini, stating intention atau berarti jawaban atau pernyataan dari keinginan kita untuk melakukan sesuatu. Kita bisa menggunakan I'm going to attend a study club. I'm going to visit a museum. I intend to plant vegetable based on the hydroponic system. I intend to change them into handicraft. I'm going to do rafting with my playmates. Nah, saya tekankan lagi bahwa ketika kita menjelaskan suatu keinginan, berarti kejadian tersebut belum terjadi. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan bentuk dari kalimat untuk menyatakan atau menanyakan niat melakukan. Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari tentang simple future form. Nah, simple future form ini digunakan untuk menyatakan atau menanyakan niat melakukan sesuatu. Berarti future itu masa depan. Berarti kita akan mempelajari tentang kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi. Ada dua bentuk ketika kita menggunakan simple future. Yang pertama, kita bisa menggunakan be, going to, verb base. Verb base di sini maksudnya adalah verb 1. Be di sini to be. To be itu ada is, am, are. Lah di sini namanya to be. Lah ketika kita menjelaskan sesuatu yang belum terjadi, kita selalu menggunakan verb 1. Jadi to be-nya harus verb 1 karena simple future tense. Nah, di sini ada positif, negatif, interrogatif. Maksudnya, ketika kita menyatakan sebuah kalimat positif, rumusnya subject, to be, going to, verb base. Nah, ketika ada to be, itu selalu diikuti going to atau going to itu artinya akan. Kemudian yang negatif, subject plus be plus not plus going to plus verb base. Dan kemudian yang interrogatif, be plus subject plus going to plus verb base. Di sini ada contoh kalimat positif. We are going to attend an OSIS meeting after school. Kita akan menghadiri pertemuan OSIS setelah pulang sekolah. Nah, gimana Bu kalau dijadikan ke kalimat negatif? Bisa jadi we are not going to attend an OSIS meeting after school. Lah, attend di sini adalah verb base atau verb 1. Lah, gimana kalau dijadikan ke kalimat interrogatif? Kita bisa menjadi are we going to attend an OSIS meeting after school? Nah, itu jika kita menggunakan to be going to. Untuk rumus yang kedua, kita menggunakan will. Will plus verb 1. Di sini ada kalimat positif, subject plus will plus verb base. Kemudian negatif, subject plus will plus not plus verb base. Interrogatif, will, subject, and verb base. Contohnya, we will leave this place right away. Ketika dijadikan ke kalimat negatif menjadi we will not leave this place right away. Kemudian interrogatif, will we leave this place right away? Nah, terus apa bedanya Bu antara kita menggunakan be going to dengan will?
be going to lebih pada terstruktur atau sudah direncanakan sebelumnya. Kalau pakai will biasanya digunakan untuk spontanitas. Jadi ketika ada yang menanyakan, "What will you do?" I will close the door. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan menutup pintu lah. Menutup pintu itu belum terencana. Jadi kalau to be going to ini sudah direncanakan, kalau will itu belum direncanakan. Kemudian ada lagi would like to and would rather. I would like to verb base to show an intention. Ini menunjukkan niat melakukan sesuatu. Contohnya, Arya would like to visit a museum next Sunday. I would rather verb base to show preference. Preference di sini maksudnya lebih memilih pada apa. Jadi di sini ada pilihan. We prefer doing what we have planned to what we are doing now, or several other options. Nah, kita lebih memilih melakukan sesuatu apa yang kita rencanakan untuk saat ini atau beberapa pilihan yang lain. Nah, jadi kesimpulannya kalau I would rather itu lebih pada pilihan. Nah, di sana I would rather stay at home. Aku lebih baik tinggal di rumah atau aku lebih memilih tinggal di rumah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya harapkan kalian paham. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung komen di Google Classroom atau silakan japri saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.